binary option masuk kategori investasi nggak itu sebetulnya menurut Pak Ruby ini? Nomor satu itu lihat masuk akal nggak sih revenue-nya. Coba bayangin, ada yang ngasih kita 10% per bulan. Itu berarti 120% per tahun. Ya. Ada nggak ya? Itu uangnya dikemanakan? Oh, kami trading kan. Loh, kalau kamu trading selalu menang, itu apa ada rumusnya selalu menang? Apa orang itu yang di sono itu sedemikian bodohnya selalu kalah? Pada saat kita tidak bisa mengakses direct kepada dana kita, itu berarti kita sudah question. Simpanisen ini menarik sebetulnya apa yang disampaikan Pak Ruby ya. Kita betul harus tetap milenial itu berani dalam artian ya memang kita sedikit-sedikit harus berani berinvestasi, apalagi kan sekarang nilainya tidak seperti zaman-zaman dahulu ya yang memang harus dalam jumlah besar. Sekarang kita 10.000 aja sudah bisa beli reksadana pendapatan tetap ya. Jadi selain itu melatih diri kita sendiri, itu juga melatih orang-orang ada di sekitar kita. Nah, Pak Ruby tadi sudah menjelaskan, hayo mulai, yuk kita mulai berinvestasi. Milenial-milenial ini yang memiliki active income jangan takut untuk berinvestasi. Nah, sekarang kita tanya nih sama Pak Ruby. Kalau begitu Pak, ini yang apa istilahnya yang standar, yang reasonable, itu kita masuk di mana dan berapa sebetulnya angkanya? Di mana dan berapa? Gimana portfolio apa nih? Bentuknya apa yes, ya? Bentuknya apa? Dan berapa yang reasonable? Gini, menurut saya ya, kalau kita mau investasi, nomor satu itu kenal dulu diri sendiri. Bukan maksudnya gini, kita itu mau investasi untuk apa? Tujuannya apa gitu ya? Tujuannya apa? Ya. Kalau kita pakai kacamatanya milenial nih, dia new entrance di pekerja lah, new worker gitu ya. Jadi dia awal mulai bekerja gitu ya Pak ya? Bekerja dia mungkin mulai mengumpulkan uang, dapat, dan mungkin juga belum tentu 100% lepas dari orang tua. Ya. Mungkin yang paling gampang tadi investasi belajar dari yang mudah. Yang mudah tuh ya reksadana. Saham perlu waktu untuk ini. Bisa, boleh. Mulai dari reksadana ya Pak? Mulai dari reksadana dan dari aplikasi yang mudah. Ya. Nah, kemudian nominal berapa? Ya Anda sisihkan dari akun tabungan Anda. Berapa persen itu biasanya Pak? Dari kalau kita bicara komposisinya gitu, dari pendapatan setiap bulan lah. Itu tadi tergantung dari apakah mereka masih bergantung pada orang tua. Oke, alright. Ya, sekarang ini generasi ini yang makin pendek ya. Maksudnya gini, banyak orang yang sudah kerja tapi masih tinggal sama orang tua, gitu ya. Ya, itu mungkin masih bisa menyisihkan lebih dari 50% pendapatannya. Masih. Tapi ini proses ya. Saya katakan proses. Jadi saya katakan tadi nomor satu yang mudah dulu, ya, yang terjangkau adalah mereka membeli investasi yang simple, kecil, simple. Yang berikutnya mungkin investasi yang ke arah properti ya. Ini juga selain untuk persiapan ke jenjang kehidupan yang berikutnya, kan milenial juga akan berumah tangga gitu ya. Adalah persiapan properti. Ya. Kenapa kok properti ini menjadi pilihan ya? Karena itu bisa dimulai dengan nilai yang relatif terjangkau pada umur tersebut. Jadi misalnya beli rumah ya yang sesuai dengan kemampuan, DP cuma 10%. Kemudian kan sekarang DP banyak lagi pada turun ya? Betul. Bahkan ada banyak pengembang yang memberikan diskon di DP-nya. Jadi DP-nya itu buat bayar ke bank, KPR. Jadi seolah-olah orang tersebut tanpa DP gitu ya. Nah, kemudian udah cicil DP gitu ya. Betul. Jadi sekaligus sebetulnya kita menyicil gitu ya. Betul. Nyicil DP,
Pokoknya bisa langsung. Karena mereka itu yang disorot, oh ada sekian milenial yang nggak punya uang tunai langsung segitu. Ya. Nah, terus dari situ kita bisa mulai mencicil itu. Jadi kenapa kok ya tadi saya sampaikan nggak mungkin lah kita nabung dulu 5 tahun baru mulai beli rumah langsung jadi 10 tahun beli harganya nggak ngejar dengan inflasi dan sebagainya. Ya, jadi yang berikutnya itu. Nah, kalau mengikuti aturan bank KPR itu pasti 30% dari pendapatan kita ya. Nah, dari situ ya sudah jelas kalau produk-produk seperti itu ya. Nah, selain itu yang berikutnya next level adalah mungkin yang sifatnya apa ya? Produk pengembangan dari produk investasi lain. Ya. Kalau Seperti apa itu, Pak? Nah, tadi yang saya sampaikan mungkin salah satunya adalah P2P. Ya, P2P itu seperti kita mendanai jadi kayak bank kecil-kecilan lah, ya. Tapi ceritanya ada marketplace-nya yang melakukan analisa terhadap suatu perusahaan yang membutuhkan dana dan kita jadi pendananya. Individu atau suatu perusahaan yang membutuhkan dana itu? Ada juga individu? Ada individu, ada perusahaan, ada P2P itu ada yang konsumtif juga. Konsumtif itu semacam KTA, itu ada. Ya. Nah, kalau tadi milenialnya bekerja, otomatis pasti sudah ada pengambilan, maksudnya pemotongan untuk iuran hari tua, ya tentunya udah ada dan itu tentunya akan lari ke semacam DPLK dan sebagainya ya. Jadi ini mestinya sudah ada. Nah, untuk milenial yang tidak bekerja di perusahaan itu yang perlu dipikirkan ya. Dia harus berpikir tentang kesejahteraannya nanti. Nah, ini bagaimana ya? Biasanya pengambilan keputusan investasi seperti sejenis ya, asuransi itu bisa dipertimbangkan. Jadi kalau lihat saya dulu, pertama apa yang saya ambil? Waktu investasi pertama asuransi saya ambil. Ya, setelah asuransi properti. Setelah properti saham baru. Saya masuk ke saham. Itu yang saya di antara itu 3 itu mana yang pengalaman yang menurut Pak Ruby itu yang terbaik lah, yang bisa membentuk apa yang Pak Ruby? Gini, ini menarik, belum tentu menyenangkan ya. Menarik, belum tentu menyenangkan. Saya pernah. Ini pengalaman investasi nih. Betul. Ya. Saya umumnya bentuk investasi kan pertama dulu kan asuransi dan properti ya. Ya, saya pernah dalam suatu kondisi properti itu sampai saya cicilan itu sampai outstanding 4 properti bersamaan. Itu sudah nggak bisa masuk bank, udah ditolak kan. Dicek-cek kan nggak bisa, nggak masuk kan. Jadi itu propertinya itu bentuknya cicilan developer. Ya. Cicilan developer. Nah, sengsaranya kayak apa bisa dibayangin gitu. Karena memaksakan diri, memaksakan diri. Nah itu sebetulnya bagian dari pengalaman itu tadi ya, wisdomnya itu tadi ya. Instan boleh, tapi harus wisdom, harus punya pengalaman. Nah itu bagian dari pengalaman ya. Pengalaman. Jadi ya kita memang dihitung di atas kertas. Waduh, masuk gitu. Ya bisa, tapi mungkin akan ada sekian bulan yang bolong gitu ya, kurang gitu. Kita harus mencari source dana yang bisa mengcover. Ya misalnya gini, oh saya dulu punya sahamnya ini dijual. Misalnya dulu nabung saham beli properti gitu. Jadi pergeseran aset mungkin nggak mungkin. Nah saya perhitungkan waktu itu saya banyak beli itu mungkin di 2011-12 gitu ya. Itu memang
lagi harganya lagi bagus lah. Maksudnya setelah itu 13-14 itu kenaikannya luar biasa, sudah sulit gitu. Sudah double gitu. Jadi mungkin saat itu timing yang tepat untuk invest. Tapi, itu. Berarti Pak Ruby termaksud yang model investasinya old ways ya? Asuransi, properti, saham. Kan kalau yang sekarang nih yang kekinian kripto, buka pintu langsung investasi gitu Pak. Buka Betul. pintu langsung kaya gitu. Ya, pandangan saya gimana? Saya nggak anti. Enggak. Saya kan tadi menekankan pada diri sendiri, nomor satu itu investasi tahu diri sendiri. Oke. Saya ini apa? Risknya gimana? Profil risk saya berani investasi atau saya cenderung menghindari investasi, menghindari resiko atau gimana? Jadi sebetulnya profil saya itu termasuk yang agresif, ya. Tapi agresif yang kedua, kalau sampai 4 properti begitu kan? betul. Kemudian adalah knowledge. Ya, knowledge ini bukan, saya nggak akan bilang knowledge itu selalu berkaitan dengan pinter nggaknya kamu. Enggak. Knowledge itu berkaitan juga dengan waktu. Anda untuk mempelajari sesuatu kan investasi waktu. Ya. Wah, saya belum sempat. Jadi simple. Jadi kripto saya minta anak saya aja pelajari. Ya. Saya nggak anti. Tapi kalau saya lihat gelombangnya, ya sebenarnya mirip saham. Cuman bentuk baru aja kan, bentuk baru. Mirip saham juga memang selalu terkait dengan sektorialnya. Perusahaan ini mengumumkan keuntungan meningkat 20% dibandingkan tahun yang sebelumnya. Emang pasti sahamnya naik? Ini kalau yang sekarang kemarin kasus tuh, binary option, masuk kategori investasi nggak itu sebetulnya menurut Pak Ruby nih? Wisdomnya nih, nebak gitu ya. Investasi atau judi itu sebetulnya? Ya, kalau buat saya, balik lagi, nomor satu, knowledge-nya ada nggak kita? Ya, oke. Kita membeli itu nggak perlu knowledge. Ya, saya nggak beli, nggak ikut, nggak join. Tapi diceritain, itu cuma milih tuh naik turun atau naik turun. Ya, betul. Tapi ada yang nggak gitulah. Ada semacam robot yang ikut juga gini. Jadi dia itu copy actionnya trader terkenal. Ya mungkin satu orang trader yang sukses sekali dia copy, dia copy trading. Jadi copy trading namanya ya. Nah itu juga ada. Nah intinya cuma gini. Kalau saya mau sharing ke milenial ya, nomor satu itu lihat masuk akal nggak sih revenue-nya. Revenue-nya. Kalau dia, coba bayangin, ada yang ngasih kita 10% per bulan. 10% per bulan, itu berarti 100%, 120% per tahun. Ya. Ada nggak ya? Itu uangnya dikemanakan? Sebenarnya karena saya lama di bank. Ponzi lagi. Betul. Ya. Jangan Ponzi gitu ya. Nggak, kalau di bank itu kita tanya, kamu ngumpulin uang segitu. Terus uang itu kamu apain? Supaya kami trading kan. Loh, kalau kamu trading selalu menang, itu apa ada rumusnya selalu menang? Apa orang itu yang di sono itu sedemikian bodohnya selalu kalah? Ya kan? Kan sebetulnya ada ininya juga gitu kan. Meskipun nggak persis zero sum game yang nggak begitu, tapi kan pasti ada pihak yang nggak beruntung kan. Nah, kalau untung selalu segitu, apa masuk akal gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita tidak bisa mengakses direct kepada dana kita, itu berarti kita sudah question. Maksudnya gini, misalnya kita saham kan kita main tuh di sekuritas, di Niko, sekuritas. Main, beli ini, jual ini, beli ini, jual ini. Tapi kan dana kita ditaruhnya di bank-bank. Bisa di BCA atau di bank lain ya, kemudian Bank Ina dan sebagainya. Kapanpun kita mau tarik, tinggal bilang tarik, kita bisa tarik dana kita dan itu atas nama kita juga. Ya. Nah, seringkali di robot-robot itu dana itu atas nama pengelola. Kita harus minta ke pengelola, baru pengelolanya keluarin. Nah, itu udah question. Kalau gitu pada saat pengelolanya negatif, dia akan sulit keluarin, drawdown-nya bermasalah.